Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Renandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 21 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan 0,1% dalam sepekan ketiga November ini. Dibandingkan pekan sebelumnya, IHSG berada di level 7.089,21. Sementara IHSG ditutup terapresiasi 0,53% ke posisi 7.082,18 pada Jumat. Sektor barang baku dan infrastruktur memimpin pelemahan indeks komposit sepekan dengan koreksi keduanya sebesar 2,1%. Di sisi lain, sektor barang konsumen primer menguat 1,01% dan diikuti sektor energi yang juga naik sebesar 0,62%. Dalam satu pekan, sebanyak 96,9 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 51,7 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung keluar dengan net foreign sale mencapai 2,84 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net sale sebesar 3,02 triliun rupiah. Meski IHSG melemah selama sepekan, sentimen dari dalam negeri cenderung masih positif. Rilis data neraca perdagangan Indonesia Oktober 2022 oleh Badan Pusat Statistik terpantau mengalami surplus 5,67 miliar US dollar. Surplus tersebut terutama berasal dari sektor non-migas, namun tereduksi oleh defisit sektor migas. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 hingga 17 November juga memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Kemudian Bank Indonesia pun mencatatkan kinerja transaksi berjalan pada kuartal ketiga yang semakin solid dengan melanjutkan tren peningkatan surplus. Transaksi berjalan tercatat surplus sebesar 4,4 miliar US dollar. Dari kabar global, IHSG sempat tertekan bersama bursa di saham Asia lainnya. Pasca ledakan yang terjadi di Polandia, menurut pihak Ukraina dan pihak berwenang Polandia, hal ini disebabkan oleh rudal buatan Rusia. Selanjutnya, datang dari proyeksi IHSG. Pergerakan indeks harga saham gabungan pada Senin akan dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Akhir pekan lalu, Jumat IHSG ditutup menguat 0,53%. Namun, dalam sepekan IHSG melemah tipis 0,10%. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan perkembangan pembatasan wilayah alias lockdown di China terkait perkembangan kembali kasus COVID-19 akan menjadi pantauan pelaku pasar. IHSG pun dipengaruhi pergerakan harga komoditas serta data-data ekonomi dari wilayah Eropa. Analis Panin Sekuritas Christian Anderson Yuwono juga sepakat sentimen dari luar negeri berasal dari rilis data laporan keuangan yang kurang positif di wilayah regional. Khususnya, dari Cina akan memberi sentimen negatif bagi IHSG. Sementara hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan seharusnya dapat memberikan dampak yang positif. Kebijakan ini diharapkan lebih menstabilkan nilai tukar rupiah yang berdampak positif pada IHSG, terang Christian pada Minggu 20 November. Namun di akhir pekan lalu rupiah di pasar spot masih terlihat melemah 0,14% menjadi 15.684 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis Philip Sekuritas Indonesia Joshua Marsius menambahkan, sentimen yang mungkin dapat mempengaruhi pergerakan IHSG adalah ketegangan geopolitik yang masih terjadi antara Ukraina dan juga Rusia. Selain itu, pasar juga mencermati pergerakan harga komoditas. Harap dimaklumi emiten Indonesia yang bergerak di bidang komoditas cukup besar. Dalam seminggu, harga batubara di Bursa Newcastle untuk pengiriman Februari 2023 kembali naik 10,91%. Untuk itu, Joshua memproyeksikan IHSG masih akan melanjutkan penguatan di kisaran 6.955 hingga 7.180. Ia berkata saham-saham yang menarik untuk dicermati antara lain BFIN,
CPIN, BMRI, PTRO, dan juga Bumi. Christian memproyeksikan IHSG hari ini akan bergerak di rentan 7.020 hingga 7.130. Menurutnya, saham yang dapat investor cermati antara lain PT PP, Inco, BP, ESA, APLN, PGS, dan BBNI. Sementara menurut proyeksi Ivan, IHSG hari ini akan bergerak di area 7.030 hingga 7.100. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau naik bila dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp980.000 per gram pada Jumat 18 November. Nilai tersebut naik Rp6.000 dibandingkan harga jual pada Jumat pekan lalu. Secara harian, harga emas berada di level terendahnya pada Senin sebesar Rp970.000 per gram. Kemudian, terus beranjak naik ke level tertingginya pada Rabu 16 November hingga Kamis 17 November sebesar Rp981.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.265.000 dan Rp23.112.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp46.145.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.212.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp886.000 per gram, melonjak Rp12.000 dibandingkan Jumat sebelumnya sebesar Rp874.000. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami tren penurunan dalam sepekan terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang pukul 12.25 waktu Indonesia bagian Barat bergerak di level 82,03 US dollar per barel. Nilai tersebut lebih rendah 7,79% jika dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya, yakni 88,96 US dollar per barel. Adapun harga Brent di X Futures Europe melemah 6,21% menjadi 90,03 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya, 95,99 US dollar per barel. Pergerakan harga minyak dalam sepekan lebih banyak terbebani oleh kekhawatiran suramnya permintaan dari China seiring dengan kebijakan ketat dalam mengekang penyebaran wabah COVID-19. Meskipun sempat ada harapan dengan pelonggaran pembatasan aktivitas, pasar pesimistis hal tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat. Harga minyak mentah juga terus bergerak turun setelah tensi geopolitik di Eropa Timur mereda. Hal itu terutama dipicu oleh pernyataan NATO terkait rudal yang jatuh di pinggiran area, kemungkinan bukan serangan Rusia. Akan tetapi, peluru nyasar yang diluncurkan oleh pertahanan udara di negara tetangga Ukraina. Harga minyak rebound di penghujung pekan seiring dengan melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah berpotensi kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada Senin. Minat investor pada aset aman seperti dolar Amerika Serikat membuat rupiah sulit menguat. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan sentimen eksternal masih akan dominan untuk menekan rupiah ke depannya. Sebut saja konflik geopolitik Rusia dengan Ukraina yang terus bergulir dan kebijakan The Fed yang tetap menaikkan suku bunga acuan. Efeknya, indeks dolar Amerika Serikat kembali ke 107, naik 0,26% dari hari sebelumnya pada akhir pekan lalu. Terlebih lagi pada pekan depan, sentimen dari domestik tergolong minim, sebab data ekonomi sudah banyak dirilis pada pekan lalu. Analis DCFX Futures Lukman Leong bahkan menyebut di dalam negeri pasar masih mengkhawatirkan potensi perlambatan ekonomi yang tampak dari penurunan impor. Lukman memperkirakan rupiah hari ini Senin melemah di rentan 15.600 hingga 15.750 rupiah. Prediksi Reni rupiah masih akan melemah di rentan 15.632 hingga 15.705 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Seranandalas pamit undur diri, sampai jumpa.